Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah partai yang sangat menarik dari Grandmaster kebanggaan kita, ya, Bapak Utut Adianto. Ya, kala itu Bapak Utut saat berhadapan dengan Aleksander Wojtkiewicz dari Polandia. Partai ini sendiri berlangsung pada tahun 2000 di ajang turnamen Las Vegas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ikuti partainya. Bermain sebagai putih, Wojtkiewicz memulai permainan dengan kuda F3. Bapak Utut Adianto membalas pembukaan dengan kuda F6, C4, E6 membuka jalur diagonal gajahnya. Selanjutnya Wojtkiewicz G3 persiapan fianchetto gajah. Selanjutnya Bapak Utut melanjutkan permainan dengan B6. Hitam bermaksud mengimbangi fianchetto gajah putih. Gajah G2 dan benar saja gajah B7. Rokade pendek dan Bapak Utut C5. Putih mengembangkan kudanya dan gajah E7. Langkah alami pengembangan gajah, mengosongkan baris terakhir untuk mempersiapkan pengamanan raja dengan rokade. Selanjutnya Wojtkiewicz D4 dan Bapak Utut menerima pertukaran pion pusat. Menteri kali D4 dan D6. Wojtkiewicz memainkan bentengnya ke tengah dan dibalas Bapak Utut dengan A6, menjaga petak P5 dari pendudukan kuda, karena jika kuda ini ke sini maka akan ikut menekan pion D6 dan akan membuat hitam menjadi tertekan. Oke, putih melanjutkan gajah G5 dan kuda B ke D7. Menteri D2 dan hitam melakukan rokade pendek. Gajah F4 menekan pion 3 kali dan Bapak Utut menambah pembelaan dengan kudanya. E4, putih berencana dengan dorongan agresif E5. Menteri C7, benteng A ke C1. Tentu saja pion C4 ini beracun jika dimakan. Apabila dimakan, maka putih dapat melanjutkan kuda D5, mengancam menteri dan lalu mendapatkan gajah hitam. Oleh karena itu di partai aslinya hitam menjalankan bentengnya ke C8. B3, kuda E5, langkah yang bagus. Kuda ini menutup pion lemah D6. Bisa saja putih mengambil kuda ini dengan mengakibatkan double pion atau pion ganda untuk hitam. Tapi konsekuensinya membuat gajah E7 menjadi aktif dan melemahkan peta-peta gelap seperti A3, B4, C5 dan terutama D4 untuk aksi gajah hitam. Putih melanjutkan menteri ke E2 dan kuda F6. Kuda D4, benteng F ke E8. H3, menteri B8 menyerahkan lajur C untuk bentengnya. Hitam memiliki perkembangan yang sangat baik. Semua bagiannya berdiri dengan baik. Gajah E3, gajah ini rupanya telah lelah terus menatap kuda hitam. Jadi gajah ini bergeser untuk membuka jalan bagi pion F-nya. Gajah F8 dan benteng ke E1. Kuda E ke D7. Gajah G5. Bapak Utut mencoba mengusir gajah ini dengan H6 sehingga memaksa gajah mundur. Ya, tidak ada petak yang nyaman untuk gajah ini. Jika ke E3 jelas akan mengganggu perwira-perwira beratnya. Menteri A8 secara sepintas hitam menempatkan menterinya di tempat yang terpencil, jauh dari pusat pertempuran. Tapi menteri ini memiliki peran yang khusus, secara tidak langsung melakukan pakuan ke pion E4 karena ada ancaman ke gajah G2. Oke, putih melanjutkan raja H2 dan dibalas G6. Pengosongan petak G7 untuk ditempati gajahnya. Putih mendorong pion F-nya dan gajah G7. Gajah telah berpindah ke tempat yang nyaman dan aktif, menyerang sinar X ke kuda putih. Kuda menghindar ke F3 dan benteng C ke 8.
benteng C1 dan kuda C5 menyerang 3 kali pion E4, dibalas E5, D kali E5 dan F kali E5, kuda F ke E4 dan kuda pukul kuda dan balik dipukul kuda. H4, gajah F8, benteng F1 dan benteng ke D7 membackup pion F7 dan juga bersiap melakukan penumpukan bentengnya. Gajah E1 dan benar saja Bapak Utut menumpuk bentengnya. Benteng pukul benteng dan balik benteng mengambil. Dan di posisi ini putih memainkan langkah blunder yang membuat dia menyerahkan satu perwira secara percuma. Apa langkah blunder dari putih? Ya, putih bermain kuda D2 dan segera Bapak Utut memakan kuda putih tersebut dengan kudanya. Dan di posisi ini putih menyadari akan kalah satu perwira sehingga ia memutuskan menyerah. Jika partai dilanjutkan misalnya gajah kali D2, setelah itu posisi menteri putih menjadi overload. Menteri ini harus melindungi sepasang gajahnya secara bersamaan, dan ini kesempatan hitam memanfaatkan kelebihan beban menteri putih itu dengan gajah kali G2. Apabila menteri putih mengambil, maka menteri pukul menteri dan raja balik mengambil, dan benteng kali D2 skak dan putih kalah satu perwira. Oke, berikutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah gajah B6. Apabila raja kali E1, maka benteng ke D4, raja F1 dan benteng ke D1 skakmat. Atau apabila raja ke C3, maka gajah A5, raja D2 dan benteng ke B1 skakmat. Oke, dan berikutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.